Iya, katanya kalau nyuguhkan sesuatu kepada orang itu jangan ditaruh di kirinya. Karena antum membuka pintu setan buat dia. Dia akhirnya ngambil pakai tangan kiri. Dan suguhkan di kanannya. Tapi dia nervous tadi, mau taruh di mana, bingung. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidi wa maulaya wa habibi wa syafi'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum ngitung enggak salawat antum coba? Kalau anda bertanya antum, nah Jumat lalu berapa ratus kali antum bersalawat kepada Nabi SAW? Atau berapa ribu? Enggak ngitung. 5.000 kira-kira. Subhanallah ya. Allah itu bersalawat kepada Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah. Kalau nama Allah disebut, kita seharusnya menggambarkan kebesaran Allah Azza wa Jalla dengan melihat ciptaannya yang begitu agung. Tidak mengagungkan Allah, manusia yang masih menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan benda-benda ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdialog dengan kaumnya, lalu melihat bintang, qala hadza rabbi, lalu melihat rembulan, qala hadza rabbi, lalu melihat mentari, qala hadza akbar, hadza rabbi, hadza akbar. Ketika mereka semua pergi, qala la illam yahdini rabbi, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada aku akan menjadi orang-orang yang tersesat. Tidak mengagungkan Allah Azza wa Jal. Orang yang masih khawatir dan cemas dengan masa depannya di saat Allah mengatakan innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang ngasih rizki. Kenapa engkau cemas dengan masa depanmu? Sedangkan tatkala kita berada di perut ibunda kita belum bisa berdoa, kita belum bisa berupaya, berusaha. Allah kasih rizki sama kita. Lalu tatkala Allah berikan kepada kita tubuh yang sehat dan akal pikiran yang dengannya kita bisa berpikir, lalu kita takut dengan masa depan kita. Nggak mengagungkan Allah, orang yang masih menyalahkan takdir yang menimpa dia. Padahal Allah itu alimun khabir, alimun qadir. Allah maha tahu, Allah maha kuasa, Allah hakim. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Allah itu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Nabi gak butuh salawat dari kita. Kita ini pendosa. Tapi subhanallah, Allah ingin menyertakan kita dalam salawat tersebut agar dosa-dosa kita diampuni, agar semua kegundahan hilang dari hidup kita, dan agar derajat kita diangkat dan mendapatkan salawat dari Sang Pencipta. Maka Allah memanggil hamba-hambanya secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kalian ini bersolawatlah kepada Nabi SAW dan ucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan khusus di hari Jumat, inna min khairi ayyamikum yaumal jum'ah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Di saat umat-umat sebelumnya tersesat, tidak mengetahui mana hari yang paling mulia. Kita lihat orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu, orang-orang
Nasara mengagungkan hari Ahad, Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita bahwa ternyata hari yang termulia itu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat. Artinya permulaan manusia ada di hari Jumat. Wa fihi qubid. Dan pada hari Jumat itu Nabi Adam meninggal dunia. Wa fihi nafkhah. Dan di hari Jumat itu berakhirnya kehidupan di dunia ini. Dan pada hari Jumat itu bermulanya kehidupan manusia di akhirat nantinya. Yaumul Jumat. Kadang-kala kita biasa aja di hari Jumat. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa'akthiru fihi minas salati alayya fa inna salatakum alayya ma'rudah. Pada hari Jumat itu kalian perbanyak. Berapa banyak itu? 100? 200? 1000? 2000? Buat orang yang biasa 100 kali salawat tiap harinya, maka di hari Jumat ya nggak harusnya 100. Salawat kalian itu, kata Nabi SAW, akan dihantarkan kepada Nabi SAW. Ngelihat antum tadi yang ngantarkan air ini, dia bawa nampan, dia taruh ke depan. Dan sholawat kita itu dihantarkan kepada Nabi SAW. Fulan dari umatnya Nabi SAW. Kaifa uridat alaika waqad arimta ya Rasulullah. Gimana sholawat itu bisa dipaparkan, dihantarkan kepadamu. Engkau sudah menjadi tulang belulang dan udah hancur jadi tanah. Kata Nabi SAW, Allah mengharamkan tanah. Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolong antum perbanyak di hari Jumat ini salawat kepada Nabi SAW. Berapa banyak itu tadi? Ya banyak. Ada sebuah riwayat athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kepada Zaid ibn Munabbih, ya Zaid, engkau kalau hari Jumat, jangan sampai engkau kurang dari 1000 salawat kepada Nabi SAW. Katakan Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi 1000 marrah. 1000 kali engkau baca. Tapi athar ini tidak dihukumi oleh para ulama tentang kesahihan atau kedhaifannya. Tapi tidak ada batasan. 1000, 1100, 1200. Tapi banyakin coba. Dan salawat itu menumbuhkan cinta kita kepada Nabi SAW. Dan sebagai tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Kita butuh alat hitung. Naam. Alat hitung yang paling mudah adalah jari-jari kita. Iya Ustaz, kalau cuma 33, iya 100 masih mungkin. 1000. Ya kalau bisa pakai jari tetap pakai jari. Bolehkah pakai alat hitung yang lainnya? Bolehkah kita pakai biji kurma? Bolehkah kita pakai tasbih? Bolehkah kita pakai alat digital? Boleh nggak jamaah? Boleh nggak pakai tasbih? Nah, sebagian ulama mungkin memakruhkannya. Tapi sebagian membolehkan pakai biji kurma. Ingat, semua itu bukan alat zikir. Tasbih, mau yang digital, mau biji kurma. Itu hanya alat hitung. Bukan alat berzikir. Maka alat itu bisa digunakan buat menghitung penumpang di pesawat. Antum tahu bagaimana pramugari menghitung
Itu pakai alat yang dulu dipakai orang tasbih. Ingat sebelum muncul yang digital. Tapi nggak tahu itu apa namanya? Yang besi itu, yang besi. Yang besi itu sebenarnya alat buat ngitung apa sih? Jumlah kan? Iya, bukan alat zikir jemaah. Itu hanya alat untuk menghitung. Tapi yang jelas antum hitung zikir antum. Antum hitung hari ini. Pertama antum sholawat mungkin dengan menghitung. Berapa? Antum niatkan. Ana mau 500 kali. Wah, hitung. Kalau antum tidak menghitung, antum akan merasa banyak. Karena antum tidak punya alat untuk bermuhasabah. 1000 bebas. Ingat tidak ada batasan. Tapi banyakin sholawat. Karena sebagian kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Mengaku atba'ul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ditanya hari ini berapa kali kau bersolawat kepada Nabi SAW. Dia mungkin hanya mengatakan waktu sholat. Berapa kali waktu sholat? Ubay bin Ka'ab. Salah satu sahabat Nabi yang hafal Al-Quran. Alimun min ulama'is sahabah. Abul Munzir. Dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaika. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak bersolawat kepadamu. Ubay mengatakan itu bukan untuk ujub terhadap perbuatannya, bukan untuk pamer dan laporan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tapi dia sedang dalam rangka menuntut ilmu dan butuh arahan. Maka dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fakam aj'al laka min salati. Aku ini banyak sholawat, berapa yang seharusnya aku berikan untukmu dalam doa-doaku? Asyikta. Kata Nabi SAW, terserah engkau. Nabi tidak memberikan batasan. Tidak menyebut angka. Ubay lalu menawarkan, rub'aha ya Rasulullah. Gimana kalau seperempatnya? Kata Nabi SAW, masyikta, terserah engkau. Fa'in zidta fahuwa khair. Kalau engkau tambahin itu lebih baik. Nisfaha ya Rasulullah. Gimana kalau setengahnya? Setengah dari doa-doa. Jadi ada beberapa pencerahan dari para ulama tentang maksud doa-doanya Ubay. Dia punya waktu khusus untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di waktu itu berapa yang isinya sholawat gitu. Separuhnya terserah kata Nabi SAW. Fa in zidta fahuwa khair. Kalau engkau tambahin engkau lebih baik. Gimana kalau 2/3? Terus naik. Ubay menyebutkan angka dan Nabi SAW mengatakan terserah engkau. Tapi kalau engkau tambahin itu lebih baik. Lalu Ubay membuat sebuah pernyataan. Idzan aj'al laka min salati kullaha. Kalau begitu aku jadikan doa-doaku semua isinya salawat buat engkau ya Rasulullah. Alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Idzan tukfahammak. Wa yaghfirullahu laka dzambak. Kalau itu yang kau lakukan, maka semua kegundahan, kegalauan, kecemasan akan hilang dari dirimu. Hilang. Orang yang banyak sholawat itu, dia gak akan cemas hidupnya. Gak akan khawatir dengan masa depan. Dan diampuni dosa-dosamu. Artinya ini orang akan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Apakah kita lakukan itu? Enggak. Jadi sebagian kita meremehkan amalan salawat kepada Nabi SAW. Di saat para sahabat berlomba-lomba.
Di saat kadang-kala kita melihat orang-orang yang mungkin kita menganggap mereka menyimpang dari jalan sunnah Nabi SAW, tapi mereka banyak sholawat. Oke, seharusnya kita yang banyak sholawat. Gitu. Sholat tidak butuh waktu khusus. Tidak butuh acara khusus. Anda ingat di Jogja, ada seorang ustadz cerita. Ada di situ musola yang ada remasnya. Dan subhanallah di musola itu ada pohon, Anda lupa pohon mangga atau pohon apa. Setiap habis asar ada ibu-ibu tua yang datang ke musola itu membersihkan halaman musola itu. Dan dia tidak menyapu dedaunan yang jatuh. Dia bawa tongkat yang isinya ada pakunya di atas. Dia kumpulkan satu-satu itu jamaah. Sehingga remaja masjid ini, remas yang ada di situ heran, remaja musola mungkin. Kenapa ibu ini kok nggak disapu aja? Akhirnya ketika selesai sholat asar, sama pemuda-pemuda itu disapu halaman masjid itu atau musola tadi tanpa ada satupun daun. Datang ibu ini jemaah. Kemudian dia lihat halaman itu sudah bersih, dia meneteskan air mata. Kata anak-anak dulu, ibu kenapa kok nangis? Kata dia. Kan ibu udah gak perlu capek-capek lagi. Ibu sudah pulang selesai. Kata dia, aku itu dengan setiap daun itu bersolawat kepada Nabi SAW. Gak tahu berapa jumlah daun yang jatuh itu. Tapi dia ingin memperbanyak salawatnya kepada Rasul SAW. Maka ibu-ibu nyapu di rumah katakan Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyil Ummi. Atau salawat-salawat yang lainnya. Barakallahu fiik. Itu muqaddimah. Ana punya waktu 15 menit lagi insyaAllah sebelum waktu syuruk. Ahibati fillah. Tidak ada satu zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelum. Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Ucapan ini diucapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Tatkala di masa Anas bin Malik muncul satu pemimpin yang zalim. Dia bukan khalifah, tapi dia gubernur. Siapa? Hajjaj bin Yusuf. Berapa banyak orang yang dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang disakiti oleh Hajjaj bin Yusuf radhiyallahu taala anhu. Maka orang-orang itu mengeluh kepada Anas. Lalu Anas mengatakan kepada mereka tadi, tidak ada satu masa illa walladhi ba'dahu syarr. Hatta talqaw rabbakum. Kalian sabarlah, di awalnya isbiru. Kalian sabarlah. Masa yang sesudahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, aku mendengar itu dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Yang dihadapi oleh kita sekarang, yang dihadapi anak-anak muda sekarang, gak pernah dihadapi oleh sahabat Nabi radhiyallahu taala. Fitnah yang masuk ke setiap rumah. Dulu fitnah itu di luar rumah. Fitnah wanita adanya di mana dulu jamaah? Di mana? Ya di luar. Kalau kita keluar, kita ke pasar, sampai dulu ada istilah namanya cuci mata. Kemana orang kalau mencuci mata? Ke mall. Fitnah itu di luar. Artinya orang kalau di rumah insya Allah selamat. Tapi sekarang fitnah itu masuk ke setiap rumah. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan ketika pulang dari Tabuk.
Iya, insya Allah di hadis Uqbah bin Amir, beliau mengatakan u'dud baina yaday sa'a sittan. Ada 6 perkara yang akan terjadi sebelum terjadinya kiamat. Yang pertama mauti, kematianku kata Nabi SAW. Terus salah satunya wa fitnah. La tada'u baita Arabiyyin illa dakhalathu. Dan fitnah yang akan masuk ke setiap rumah orang Arab dan semuanya akan dimasuki. Tidak akan ada yang ditinggalkan. Para ulama ketika menafsirkan fitnah ini, maka mereka menafsirkan ikut zamannya. Di zaman mereka tidak ada internet. Dan kalau tanya ulama-ulama kontemporer masa sekarang ini ditanya apakah fitnah itu internet? Kata dia, boleh jadi. Boleh jadi handphone kita. Yang ada di setiap tempat. Yang di masjid pun kita iktikaf diganggu sama ini. Dulu orang iktikaf dihubungin sama istrinya. Tidak ada jemaah. Iktikaf ya iktikaf. Tidak ada yang telepon, tidak ada yang WA. Sekarang bisa sekarang seperti dulu tapi kita nggak mau. Antum bisa tinggal HP-nya di rumah kan? Masuk masjid iktikaf. Oh enggak, saya takut ada yang penting telepon. Lo dulu. Tidak ada apa-apa. Kalau penting datang orang itu. Ya kan dulu. Tapi bagaimana jalan keselamatan sekarang? Fitnah yang berkaitan dengan keyakinan. Ada ya grup-grup di Facebook yang isinya penyimpangan dari agama. Orang-orang yang ragu dengan Islam. Dia masih sholat, tapi dia gak percaya lagi sama agamanya. Ada. Dan mereka anak-anak muda. Kalau dulu mereka diskusinya itu di kampus. Di kantin biasanya. Ada teman cerita di beberapa kampus besar itu ada kantin Ustaz, isinya orang-orang murtad kayaknya Ustaz. Gak percaya sama Islam, gak percaya sama agama yang diskusikan. Itu dulu orang kalau mau dengarkan itu harus berangkat ke sana. Sekarang enggak, di sini. Mereka ada grup itu. Ada grup-grup yang isinya LGBT. Kalau tadi bicara tentang penyimpangan dalam akidah, ada penyimpangan dalam perilaku. Ada seorang wanita yang mengatakan, Ustaz, ana bingung menghadapi suami ana, Ustaz. Dia tahu suaminya ini sedang dia perbaiki. Dia setiap berangkat ke kota, ada temannya, Ustaz. Teman-teman LGBT. Kata dia di Surabaya, di Jember, di Malang, di mana ada. Hanya dengan pegang. Ada di mana kamu? Terus bagaimana jalan keselamatan? Jadi fitnah itu ada fitnah syubhat yang berkaitan dengan keyakinan kita dan agama kita. Ada fitnah syahwat dan dua-duanya ada di sini. Uqbah bin Amir dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi pernah berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa jalan keselamatan sekarang? Ini pertanyaan 1447 tahun yang lalu. Dan kita tahu agama Islam ini adalah agama yang relevan di setiap zaman, di setiap tempat. Tetap jalan keselamatan ini seharusnya kita pakai sekarang. Maka Nabi SAW memberikan 3 tips keselamatan. Yang pertama kata Nabi SAW, amsik alaika lisanan. Tahan. Pegang lisanmu. Jadi lisan ini seharusnya dipegang. Di saat banyak orang ngomong semaunya.
Sekarang semua orang bisa berbicara. Semua orang bisa menulis. Jadi ada lisan, ada tulisan sekarang. Semuanya bisa melakukan itu. Makanya fitnah itu semakin besar, kekacauan itu semakin merajalela. Tatkala semua orang bicara. Semua orang bisa bikin konten sekarang cuma. Kalau dulu yang bisa muncul di televisi, di layar lebar siapa? Artis, pejabat. Orang-orang biasa nggak bisa. Nggak bisa ngomong sembarangan. Dulu anak-anak muda yang ingin mengungkapkan isi hatinya mungkin dia coret-coret di tembok. Sekarang semua di sini. Komen. Apa gunanya engkau? Wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam wasiat, dan Nabi menawarkan kepadanya sebuah wasiat yang akan menyebabkan kau selamat dari berbagai macam bencana, mengumpulkan segala masalah agama itu buat engkau. Engkau mudah hidupmu. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengeluarkan lisannya. Beliau keluarkan lisannya. Kuffa alaika hada. Nih. Tahan. Untuk tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Untuk tidak berbicara kecuali yang bernilai. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia bicara yang baik atau diam. Jadi kita hanya punya dua pilihan, bicara yang baik atau diam. Nggak ada yang ketiga, nggak ada yang keempat, nggak ada yang kelima, dua pilihanmu. Mu'ad ketika dikasih nasihat itu dia heran. Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan mendapatkan hukuman gara-gara yang kita bicarakan? Lalu Nabi alaihi salatu wasallam itu orang-orang yang tersungkur dalam api neraka. Itu tidak lain adalah karena hasil kerja lisan. Maka tolong di masa yang penuh dengan fitnah ini, antum basahi lisan antum dengan zikrullah. Kita ini kadangkala ingin tampil menjadi pahlawan. Membicarakan dunia, konflik. Konflik mana sekarang? Iran Israel. Apa urusannya sama antum? Opo. Pulang sholat Id, mau ketemu keluarga, ya apa Israel lagi? Ya apa? Awakmu sopo? Itu jamaah. Kita ini lupa dengan diri kita. Kita kalau mau memperbaiki dunia tidak iso. Atau majelis urusan ekonomi global. Ini seharusnya apa? Iya, le aku presiden, awakmu duduk presiden. Le aku menteri nih, ini lupa. Coba dia diam lalu dia mengatakan subhanallahi wa bihamdi, satu pohon surga ditanamkan buat dia di surga Allah. Dia ulang lagi subhanallah wa bihamdi, punya dua pohon kurma yang Allah tanamkan buat dia di surga Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kadang kita lupa sama maslahat diri kita. Kita ingin tampil membicarakan maslahat orang lain. Oke, Muslim itu harus peduli dengan apa yang terjadi. Naam. Tapi kepedulian itu kadang-kadang dengan doa. Ketika kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Ngobrol sana sini. Kafe di mana-mana dibuat, buat apa? Kafe itu dibuat untuk apa sebenarnya jamaah? Untuk ngomong. Untuk ngomong. Bukan untuk makan.
kopi 15.000 rong jam. Kan apa gitu loh. Apakah setelah 2 jam dia punya ribuan pohon kurma di surga Allah Azza wa Jalla? Tidak ada. Ketika dia disuruh sholat malam, ketika dia disuruh berzikir, ketika dia diperintahkan untuk membaca la haula wa la quwata illa billah. Kita ini sekarang sedang punya proyek yang seharusnya kita pikirkan. Apa proyek kita? Surga Allah Azza wa Jalla. Yang sedang dibangun dan terus dibangun. Surga itu sudah ada. Dan rumah-rumah di surga itu terus dibangun sesuai dengan amalan kita. Makanya ada orang-orang yang mungkin tidak punya rumah di dunia. Dia tidak punya proyek besar di muka bumi ini. Tapi kebun-kebun dia, villa-villa dia terus dibangun oleh Allah Azza wa Jalla di surganya. Dengan apa? Lisan. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathrat alayya." Ini syariat-syariat Islam, ini ajaran-ajaran Islam sudah terlalu banyak buat aku ya Rasulullah. Dullani ala amalin atasabbathu bih. Kasih aku amalan yang aku bisa berpegang teguh. Maksudnya enggak ruwet gitu loh. Kita ini kadang-kala memang jamaah cari yang ringan, pahalanya banyak. Makanya itu kalau beli sesuatu kan, ana mau yang bagus Ustaz tapi rohis. Murah. Kita kan selalu berpikir seperti itu. Nah, ini sahabat juga ngomong seperti itu kepada Nabi SAW. Apa ya Rasulullah? Amalan yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Kalau mungkin sholat malam, aduh berat ya Rasulullah. Sholat duha, aduh. Puasa 6 hari bulan Syawal, aduh. Orang kan kalau disuruh hal-hal seperti itu berat. Ini sahabat minta sebuah amalan yang dia bisa berpegang teguh dengan. Apa pesan Nabi SAW? La yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Jaga selalu lisanmu untuk basah dengan zikrullah. Karena lisan ini kepingin ngomong. Ya udah ngomong. Ngomongnya apa? Zikrullah tabaraka wa ta'ala. Isi dengan zikrullah. Apa rahasianya? Kenapa Nabi SAW dari banyak amalan itu memilihkan buat sahabat ini satu, zikrullah. Ternyata zikrullah ini jamaah, makanannya hati. Orang kalau banyak berzikir akan mudah puasa sunnah. Orang kalau banyak berzikir akan jauh dari kemaksiatan. Orang kalau banyak berzikir akan bisa sholat malam. Jaga. Kalau nggak percaya praktek. Maka dalam sebuah athar yang disahihkan oleh sebagian ulama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ajiza 'anil laili ayyukabidahu wa bakhila 'anil mali ayyunfiqahu wa jabuna 'anil aduwi ayyujahidahu falyukthir min dzikrillah." Barang siapa yang merasa berat untuk sholat malam dan merasa terlalu cinta sama harta, dia sulit untuk berinfak. Kemudian dia pengecut untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Apa obatnya? Zikrullah. Perbanyak zikrullah. Maka jaga lisannya, perbanyak zikrullah. Ini jalan keselamatan. Antum jangan sibuk mengomentari sesuatu yang antum tidak punya ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Antum bakal ditanya semuanya. Maka jangan pernah menulis komentar atau ngobrol sama orang yang antum tidak punya ilmunya. Terus apa yang perlu kita bicarakan? Ya perbicarakan yang sesuatu yang antum bisa perbaiki. Diri antum, keluarga antum. Maka tolong jaga lisan. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Engkau fokus dengan rumah. Urusan rumah. Jangan mikiri kemana-mana.
Perbaiki dirimu tadi dengan menjaga lisanmu, perbaiki keluargamu. Fokus jamaah. Ada orang yang berpikir dia tadi ingin memperbaiki dunia. Setelah bertahun-tahun dia ngomong kayaknya nggak mungkin aku akan perbaiki kotaku. Malang tak kena no ya. Atau Batu aku akan kena. Setelah bertahun-tahun nggak bisa ternyata. Aku akan memperbaiki kampungku saja kalau gitu. Ya nggak bisa ternyata. Sulit. Banyak orang dengan banyak kepala. Aku ingin memperbaiki keluargaku. Ternyata nggak bisa dia perbaiki keluarganya. Terakhir dia setelah sudah tua mengatakan ternyata aku harus memperbaiki diriku sendiri. Iya memang. Mulai dengan dirimu. Insya Allah perlahan orang itu akan ikut. Maka fokus dengan rumahmu. Jangan suka keluar rumah. Jadi keluar rumah sekarang dua. Keluar rumah lewat pintu. Keluar rumah lewat HP. Sibuk dengan statusnya orang. Apa wong iki? Mangan apa wong iki? Apa urusannya mau makan apa? Mau jalan kemana? Wal yasa'ka baituk. Sudah cukup rumahmu ini. Tapi kita ujiannya di sini. Maka antum nasehatin istri-istri antum. Jangan sibuk dengan status orang. Ya antum dulu jangan sibuk dengan status orang. WA lihat. Yang bermanfaat, yang antum perlukan. Dari 10 status orang yang antum lihat. Siapa yang suka lihat status ini? Berapa persen yang bermanfaat? Berapa kira-kira aja? Bismillah. 20%. Sayang 80%-nya enggak sia-sia. Kalau enggak bikin sakit hati antum juga. Lihat tuku sepeda motor anyar. La haula wala quwwata illa billah. Oma anyar, sepeda motor anyar. Bojo anyar, makan dulu. Wal yasa'ka baituka, cukup sudah rumahmu sudah. Dulu orang itu sukanya keluar rumah. Yang syebe-syebe yang tua-tua nih. Kadang-kala habis maghrib keluar rumah majelis sampai malam hari. Sekarang sebagian manusia itu banyak istri yang mengeluhkan suaminya. Karena suaminya membawa status al-hadir al-ghaib. Al-hadir al-ghaib. Bapak ada, anaknya ditanya, ada tapi tidak ada. Loh kok iso? Bapak ada di rumah tapi tidak sedang di rumah. Mungkin ya, ada orang kayak gitu. Ada di rumah tapi tidak sedang di rumah. Karena dia sibuk dengan HP-nya main game sama orang Amerika. Dia di rumah tapi sedang. Maka tolong nasihat Nabi SAW. Sudah di rumah. Ngapain di rumah? Urusin keluargamu tadi. Engkau punya waktu kosong, sholat. Engkau punya waktu kosong, baca Quran. Kemarin kita bisa baca Quran, hatam di bulan Ramadan. Minimal sebagian kita nih, one day one juice. Masuk Syawal, Al-Baqarah dak mari-mari. Iku pirang dino Al-Baqarah durung mari. Kenapa? Antum punya kesibukan. Kadangkala, nih di sini ada Masya Allah, alumni-alumni kampus kita STD Imam Syafi'i. Kadangkala anak tanya sama mahasiswa, antum punya istri? Enggak. Punya anak? Enggak. Kenapa tidak bisa produktif antum? Istri enggak ada, anak enggak ada, sibuk mikiri istrinya tetangga. Ini kan sing salah jamaah. Cukup omamu, wes. Supaya kita jadi orang yang produktif. Dan antum akan bisa baca Quran. Antum akan bisa bersalawat tadi. Banyak kali baca subhanallah wa bihamdi. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. 1, 2 yang terakhir. Nabi SAW mengatakan. Wabki ala khati'atika.
tangisono dosa-dosamu. Kita lihat 3 nasihat ini fokus kepada pribadi. Artinya perbaiki awakmu. Di masa fitnah kita kadangkala sibuk ngurusin orang, lupa sama diri kita. Kita punya kewajiban tadi, urusan nasional internasional yang kita nggak bisa berbuat apa-apa, doakan. Kita punya peran, ana doakan semoga umat Islam diselamatkan dari kedoliman orang-orang yang dolim. Urusan nasional ekonomi, mungkin kita melihat ada banyak kerusakan di negeri kita. Berapa kali antum doakan negeri kita? Berapa kali antum doakan Bapak Prabowo bersama menteri-menterinya supaya diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla? Kadang-kadang nggak pernah. Antum sibuk ngurusin mereka yang seharusnya antum kerjakan itu antum nggak lakukan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, urusono awakmu dewe. Mungkin bahasa ringkasnya seperti itu. Fokus sama diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Enggak akan membahayakan kalian orang-orang yang menyimpang kalau kalian lurus. Kita enggak lurus. Ngurusin orang-orang yang nyimpang, akhirnya melok nyimpang. Loh, kita kan harus amar ma'ruf nahi mungkar. Lakukan yang antum harus lakukan. Bukan ngomong. Antum lakukan amar ma'ruf nahi mungkar, iya. Ya sudah, lakukan yang harus kita lakukan. Tadi, tangisi dosa-dosamu. Kita ini nggak akan dihisap dosanya tonggo kita, jemaah. Tonggo kok ini, tonggo kok ini. Apakah hari kiamat antum akan dihisap? Berapa banyak dosa-dosa tetanggamu? Oh iya ya Allah, dia melakukan dosa ini, dosa ini. Daono. Antum akan ditanya dosa-dosamu. Maka kata Nabi SAW, wabki, tangisi dosa-dosamu. Kita perlu waktu bermuhasabah. Cari waktu, berapa banyak dosa yang kau kerjakan. Sebagian kita sibuk mencari manfaat dari orang lain dan tidak pernah memberikan manfaat kepada orang. Maka ahibati fillah, selesai Ramadan, kita berjuang banyak di sana. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Untuk keselamatan kita, fokus di 3 hal tadi. Yang pertama apa? Jaga lisan dan tulisan. Yang kedua, cukupkan dengan rumahmu. Fokus sudah, cukup sama rumah kita. Ketika di tempat-tempat banyak fitnah, ini juga ditaruh di rumah. Antum bisa baca Quran, antum bisa berzikir, antum bisa baca buku. Ada banyak bisa kita kerjakan di rumah kita. Keluar rumah ketika ada perlunya. Bukan nongkrong sana, nongkrong sini. Lah, ada perlunya keluar, fadhal, selesai, balik ke rumah. Dan buat emak-emak ya, ada emak-emak di atas ini. Jadikan rumahmu surga buat suamimu. Supaya suaminya gak suka keluar rumah. Jadi kalau di rumah itu kena, insya Allah suami gak kepingin keluar rumah. Yang ketiga, tangisi dosa-dosamu. Perbanyak doa mohon sama Allah keselamatan. Banyakin baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Anda ucapkan jazakumullah khairan buat DKM Masjid Ibnu Khaldun dan teman-teman dari Ranting Muhammadiyah ya, yang Anda dikasih kesempatan untuk hadir di tempat ini. Kita tutup acara ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.